Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Apa kabar kalian? Baik-baik kan di sana? Pada tayangan video kali ini kita akan membahas, ternyata inilah janji manusia sebelum lahir ke dunia. Apa sebenarnya janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dilahirkan? Begini penjelasannya. Manusia yang hidup di dunia sudah digariskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian, sebelum terlahir ke alam dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah kita akan perjanjian tersebut? Sudah pasti tidak akan ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat mengingatnya. Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci. Semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh, kehidupan dunia, dan berakhir di surga ataupun neraka. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun, jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janjimu jika kamu orang-orang mukmin. Lantas, apa sebenarnya perjanjian antara Allah dan manusia sebelum dilahirkan ke dunia? Berikut penjelasannya. Sebelum lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa ya janjinya? Yang paling menarik, begitu roh ditiupkan, itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hamba. Apa perjanjiannya ini yang paling kita soroti? Semua yang namanya manusia, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir akan mengalami proses ini. Apa proses yang dimaksudkan? Kata Allah, saya akan mengambil perjanjian dengan kalian pada saat ini. Apakah kalian siap menjadikan saya sebagai Rob? Lantas, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata Rob untuk menamakan dirinya, bukan nama-nama yang terdapat pada Asmaul Husna? Inilah rahasia terbesarnya. Kata Rob itu diambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat yang terkait dengan rububiyah, kecuali mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Misalnya, ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan. Jadi semua apa yang dibutuhkan dipenuhi. Maka itu yang dinamakan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa memberi sekarang atau nanti belum tentu, maka disebut murabbi. Lantas apa perjanjian yang terjadi antara Allah dan manusia sebelum lahir ke dunia? Jadi sejak kita dalam kandungan ibunda kita usia 4 bulan, ruh sudah masuk. Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Kata Allah, apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah, dan dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta saya beri, kamu sakit saya sembuhkan, kamu butuh saya anugerahkan, kamu ingin saya persembahkan, kamu ingin rezeki saya tampilkan, kamu sakit saya sembuhkan, kamu salah saya maafkan, kamu dosa saya ampuni. Maka kita katakan, ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan. Dan ya Allah, mohon nanti saat terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan meminta. Kalau kami sakit, kami akan memohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan memohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, yang artinya kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya, yang setiap doa diawali dengan kata Rob. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu, siapapun Anda, saya katakan, apakah Anda orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang paling kaya, atau orang paling apapun di muka bumi ini, maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu sahabat kanal Pedia, ternyata inilah janji manusia sebelum lahir ke dunia.
Semoga dari adanya konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke grup WhatsApp keluarga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Islam di Portugal beberapa abad lalu masih menyisakan warisan intelektual dan budaya. Banyak hal yang menunjukkan bahwa pengaruh Arab masih bisa ditemukan dalam bahasa Portugal. Sebab selama berabad-abad, wilayah yang kini menjadi negara Portugal sudah diperintah Muslim berbahasa Arab yang dikenal sebagai bangsa Moor. Abad ke-8, umat Islam di Afrika Utara berlayar ke Eropa dan menguasai wilayah yang saat ini disebut Portugal dan Spanyol. Wilayah itu dikenal sebagai Andalusia. Andalusia pun berkembang dan makmur di bawah naungan Kekaisaran Umayyah. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seekor burung yang datang melapor kepada beliau, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya setiap hari aku bertelur, dan setiap hari pula ada seseorang lelaki datang mengambil telurku." Nabi Sulaiman pun menjawab, "Baiklah burung, aku akan memerintahkan 2 jin untuk menjaga sarangmu." Si burung kembali menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dengan wajah tampak kesal. "Bagaimana mungkin? Bukankah aku telah memerintahkan 2 jin untuk menjaga telur-telurmu?" 2 jin pun menjawab dengan ketakutan, "Maafkan kami Tuan, kami tidak bisa menjaga telur burung ini, karena setiap kali orang yang mengambil telurnya datang, Inilah sejarah haramnya babi dalam Islam, dan ini telah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran yang menjadi alasan keharamannya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Selanjutnya, ada juga penjelasan lainnya dalam surat An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang telah disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya